Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembelajaran kita yaitu membahas suatu buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Sugiono yang berjudul Statistika untuk Penelitian. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Sugiono. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu macam-macam statistik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana sih peran statistik dalam suatu penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana macam-macam statistik itu sendiri. Nah, Prof. Sugiono di sini menyebutkan bahwa statistik itu ada beberapa macam di sini. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu terlebih dahulu. Dalam arti sempit, statistik dapat diartikan sebagai data. Jadi, suatu statistik itu dalam arti sempit itu dapat diartikan sebagai data. Tetapi dalam arti luas, statistik dapat diartikan sebagai suatu alat. Nah, jadi secara sempit, statistik itu data, tetapi secara luas, statistik itu adalah suatu tool atau suatu alat. Alat untuk analisis. Jadi alat apa di sini maksudnya? Yaitu alat untuk analisis dan alat untuk membuat suatu keputusan. Jadi statistik itu adalah secara garis luasnya adalah alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Nah, statistik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, jadi ada dua ya. Di sini kalau Prof. Sugiono telah menggambarkan eh, macam-macam statistik atau pembagian statistik. Yang pertama itu adalah deskriptif dan inferensial. Sedangkan inferensial sendiri nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu parametris dan non-parametris. Nanti kita akan pelajari apa itu deskriptif dan inferensial. Nah, kita yang pelajari pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau yang digunakan untuk di sini menggambarkan clue-nya ya, menggambarkan atau menganalisis, mendeskriptifkan gitu. Maksudnya menggambarkan ini ya. Suatu statistik hasil penelitian. Jadi, statistik deskriptif ini adalah menggambarkan atau menggambarkan suatu hasil penelitian atau menganalisis suatu hasil penelitian. Tetapi di sini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi atau inferensi. Jadi, deskriptif ini dia hanya menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tapi tidak membuat suatu kesimpulan. Tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang lebih luas. Ini ciri dari statistik deskriptif ya. Nah, yang kedua, penelitian yang tidak menggunakan sampel. Jadi, statistik deskriptif ini adalah penelitian yang tidak menggunakan sampel, analisisnya akan menggunakan statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif ini di sini juga dijelaskan selain tadi dia menganalisis dari hasil penelitian, menggambarkan atau menganalisis hasil penelitiannya itu berupa apa? Nah, di sini disebutkan oleh Prof. Sugiono bahwa hasil penelitiannya itu berupa tidak menggunakan sampel, yang tidak menggunakan sampel. Nah, lalu di sini juga demikian juga penelitian yang menggunakan sampel. Tetapi penelitian tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan terhadap populasi dari mana sampel diambil. Maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Maksudnya apa di sini? Nah, yang pertama tadi, kalau secara garis luas, Prof. Sugiono menyebutkan bahwa penelitian yang tidak menggunakan sampel, tidak mengambil sampel dalam suatu penelitian, maka dia disebutkan statistik deskriptif.
Tapi kalau dia menggunakan sampel, lalu bagaimana kalau menggunakan sampel? Apakah bisa digunakan statistik deskriptif? Nah, bisa, tetapi penelitiannya tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu tidak bermaksud untuk bahwa penelitiannya itu atau sampelnya itu tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan terhadap populasi dari mana sampel diambil. Dalam hal ini, teknik korelasi dan regresi juga dapat berperan dalam statistik deskriptif tadi. Nah, yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, ini yang bedanya dari yang statistik deskriptif. Kalau yang statistik deskriptif itu dia menganalisis data sampel juga sama, tapi tidak untuk digeneralisasikan dan untuk populasinya. Kalau yang statistik inferensial itu digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa statistik inferensial itu dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Nah, bila ada suatu data kita itu dianalisis menggunakan data interval atau rasio, maka itu merupakan bentuk dari statistik parametris yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kalau sedangkan statistik non-parametris, kalau ini parametris, ini non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Jadi dia itu menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Dalam hal ini, teknik korelasi dan regresi dapat berperan sebagai statistik inferensial. Jadi dalam statistik inferensial juga dapat digunakan teknik korelasi dan regresi. Tadi kalau yang deskriptif, dia juga bisa menggunakan korelasi dan regresi. Apa itu korelasi dan regresi? Nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana macam-macam data penelitian? Macam-macam data penelitian tadi yang di sini kan disebutkan data penelitiannya itu ada data interval atau rasio atau tadi di sini datanya itu hasil datanya itu digranulasi atau bentuknya bagaimana kita akan bahas pada pertemuan berikutnya yaitu membahas macam data penelitian. Bagaimana macam data penelitian? Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan pada sesi kolom video di bawah ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.